Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya, mohon warahmatullahi maaf Pak, wabarakatuh. saya mengganggu waktu Bapak karena pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbincang tentang pengalaman Bapak menjadi seorang kepala sekolah. Apakah Bapak pernah mengalami beberapa atau kasus yang terkait dan tentang dilema bagaimana Bapak menentukan suatu keputusan? Kalau berbicara tentang permasalahan yang menimbulkan dilema bagi saya itu sebenarnya cukup banyak. Tapi saya akan angkat ini yang terakhir ini Oh yang iya Pak. terjadi. Kita ketahui sejak tahun 2021-2022 itu mengalami kendala di sana kegiatan pembelajarannya. Kenapa Pak? Terutama di semester 2 ya. Oh, Ya, kenapa? Ini tergantung situasi yang kita alami, di mana terus terang sebenarnya yang membawakan muatan lokal bahasa Inggris itu adalah guru sukarela yang didanai oleh komite pada awalnya. Kita ketahui karena satu dan lain hal komite kita sudah tidak dapat lagi memenuhinya itu untuk penggajian mereka, honorer mereka itu. Akhirnya apa yang terjadi, satu semester berikutnya itu sudah tidak lagi ada program pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Yaitu kendalanya itu karena kita tidak bisa menggaji guru honorer tersebut. Antusias orang tua itu sebenarnya itu menginginkan kembali ya di tahun ajaran baru kemarin ini menginginkan kembali agar pembelajaran bahasa Inggris itu dihidupkan kembali. oh berarti setelah ini adakah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai itu Pak? Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama saya minta izin sama komite, kemudian dengan seluruh personil sekolah, terutama wali kelas, ya melakukan pendekatan dengan orang tua. Akhirnya disepakati kita memanggil orang tua per kelas. Kalau bisa dibilang paguyuban lah gitu. Oh iya. Orang tua merespon, ya, dan mereka akhirnya kan menyetujui mau menyumbang dengan sukarela. Gitu. Oh seperti itu Pak. Jadi bukan iuran komite Pak ya, kan tidak ada iuran lagi. Yang ada itu sumbangan orang tua. Jadi nominalnya tidak ditentukan, ya, waktunya juga tidak ditentukan, ya sumbangan sukarela lah. Oh begitu Pak. Jadi sudah ada jalan yang menuju ke sana Pak ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, apa sih tantangan yang terberat yang selama ini Bapak hadapi untuk mengambil keputusan itu? Bisa disampaikan secara singkat saja Pak. Tantangan yang terberat itu sebenarnya orang tua itu berbagai macam latar belakang pendidikan dan lain sebagainya itu, sehingga persepsi mereka itu berbeda-beda. Persepsinya berbeda-beda. Kebanyakan orang tua pada awalnya itu yang berasumsi bahwa sekolah itu gratis. Sedangkan kita kan di sini membutuhkan kualitas keluaran. Iya. Seperti tadi bahasa Inggris itu tidak diwajibkan. Tetapi itu dari sekolah itu menganggap itu salah satu nilai jual itu. Dan kita sudah lihat alumni-alumni yang terdahulu itu sudah banyak yang sukses. Tentu dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu terdapat seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah keputusan Bapak. Bisa disebutkan siapa-siapa sih yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu? Sebenarnya yang betul-betul itu mempermudah jalannya untuk mengambil keputusan itu adalah sebenarnya dari pihak orang tua sendiri. Oh iya. Sebagian besar setelah diberikan pengertian, setelah kita mengadakan pertemuan itu orang tua dukungannya itu sangat tinggi. Kira-kira pembelajaran yang Bapak petik atau pengalaman apa yang Bapak ambil dari kejadian terkait dengan penggajian
guru honor yang tidak terbayar, Pak. Mungkin ada pelajaran yang Bapak ambil dari situ, Pak. Pelajaran yang paling saya dapatkan itu sebenarnya itu bagaimana komunikasi kita sebenarnya dengan orang tua siswa. Itu masalah dana itu sebenarnya masalah yang cukup berat bagi kita, apalagi ini kan rutin tiap bulan harus kita pikirkan. Tapi ternyata kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua peserta didik kita, segala sesuatunya itu insya Allah akan menjadi ringan gitu, dan teratasi. Gitu. Oh, seperti itu. Komunikasi, ya, komunikasi dengan orang tua. Apapun yang terjadi di sekolah itu, saya pikir itu orang tua harus tahu. Apa kabar ini, Bu? Hari ini? Maaf dulu, kebetulan saya di sini datang sebagai salah satu tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait kasus yang pernah dihadapi oleh kepala sekolah. Apakah Ibu pernah mendapatkan kasus-kasus yang terkait yang ada di sekolah? Pernah sih. Oh, Yang paling berkesan waktu pas anak-anak imunisasi dari sekolah kami, tiba-tiba ada orang tua yang masuk emosi ya, marah gitu. oh, kejadian yang marah, Bu. Iya. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan, Bu? Kalau boleh tahu. Pas COVID kemarin kan. Tahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, Bu. Kalau boleh tahu Ibu, secara jelasnya itu kejadiannya seperti apa sih, awalnya seperti apa, Bu? Kalau boleh tahu. Ini ya, pada saat tugas komunikasi masuk ke ruang kelas, ya, ruangan yang kita tentukan ya untuk tempat komunikasi. Ya, beberapa lama kemudian tiba-tiba ada orang tua kan sudah melihatnya masuk. Nanti ada orang guru yang melapor kepada saya. Terus ada yang sedikit di ruangan ini. Kemudian saya melihat Terus apa sih alasan orang tua tersebut? Gini, pada saat mereka emosi itu kan cuma itu ya, Iya. bukan satu orang. Iya, Bu. Kamu kayaknya sedang, ini kenapa Bu? Kenapa? Ya, makanya anak saya tidak boleh divaksin, Iya. tidak boleh divaksin COVID. Nah, jadi saya sadar, saya menggunakan misalnya dulu ini meminta anak ini divaksin COVID. Karena itu imunisasi rutin jauh-jauh sebelum masuk COVID. Oke. Oh, berarti saat itu orang tua di mana, Bu? Apakah diselesaikan di tempat itu atau dipanggil ke kantor, Bu? Ya, setelah selesai kan saya datang dulu selesai imunisasi. Anak-anak yang diperbolehkan kemarin imunisasi, awalnya dari kami sudah selesai. Berarti orang tua tersebut tidak pulang, tetap menunggu. Oh, langkah yang Ibu lakukan ketika ada insiden itu, Ibu memanggilnya kemana? Ke kantor, ini ruang kepala sekolah, iya. Setelah kami awalnya kan juga keluar ya, karena kaget. Olahraga ya, tahu bahwa mereka ini kan rindu. Kalau anaknya divaksin COVID, ya, iya. Jadi saya ajak masuk ke kantor. Bahwa anak-anak kita ini bukan sementara COVID divaksin COVID, tapi ini imunisasi rutin jauh sebelum ada COVID. Ini sudah dilaksanakan di guru untuk kebaikan anak kita. Oh, jadi
Jadi ada sesuatu ibu kan tentu pada saat kejadian itu mengambil suatu kesimpulan atau suatu kesepakatan keputusan yang ibu ambil itu tentu apakah ibu punya faktor atau orang-orang yang mendukung dari keputusan ibu tadi dari kejadian tadi? Betul. Pendukung pastinya ada ya. Nomor satu pendukung itu adalah dari bapak dan ibu kita sendiri. Itu pendukung nomor satu. Kemudian tidak semua orang tua siswa itu menjadi seperti tadi ya. Ada juga yang didukung juga. Iya. Itu yang menguatkan kita untuk mengambil keputusan. Boleh ibu sampaikan kesimpulan dari masalah ini apa sih bu yang kita bisa tarik kesimpulan atau kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya apa itu yang bisa kita ambil ya dari kejadian seperti ini, terutama sebagai penanggung jawab di sekolah. Ya. Pertama kita harus berpikiran positif, kemudian tenang dalam mengambil keputusan. Ya, tenang itu paling perlu itu tenang. Karena keputusan yang diambil kalau kita tenang itu bisa hasilnya buruk ya, kurang maksimal. Kemudian satu hal yang harus kita pegang bahwa kasus apapun yang terjadi di sekolah kita, jika kita duduk bersama, kita panggil orang tua siswa, kita panggil petugas kesehatan, dan jika kasusnya tentang imunisasi tadi, ya, saya kira semua bisa diminimalisir.